siang buat kita semua. Saya Philip Fernando Sinaga akan menjelaskan tentang konsep dasar fisika penginderaan jauh. Penginderaan jauh berasal dari kata remote sensing, memiliki pengertian bahwa penginderaan jauh itu merupakan suatu seni untuk memperoleh data dan informasi dari suatu objek di permukaan bumi dengan menggunakan alat yang tidak berhubungan dengan objek yang dikajinya. Penginderaan jauh juga merupakan upaya memperoleh informasi tentang objek dengan menggunakan alat yang disebut sensor atau alat peraba tanpa adanya kontak langsung dengan objeknya. Dasar fisika penginderaan jauh. Yang pertama, tenaga untuk penginderaan jauh. Pengumpulan data dalam penginderaan jauh dilakukan dari jarak jauh dengan menggunakan sensor buatan. Terhadap analisis data yang dikumpulkan dapat memperoleh informasi tentang objek, daerah, ataupun gejala yang dikaji. Pengumpulan data tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu distribusi daya, distribusi gelombang bunyi, distribusi gelombang elektromagnetik. Yang kedua, tenaga elektromagnetik. Tenaga elektromagnetik merupakan magnetisme yang bergerak dengan kecepatan sinar terhadap frekuensi tertentu. Sumber tenaga utama elektromagnetik ialah matahari. Panjang gelombang dipancarkan dengan jarak lurus dari puncak gelombang yang satu ke puncak gelombang yang lainnya terdekat. Pembedaan yang paling umum digunakan untuk tenaga elektromagnetik dalam penginderaan jauh ialah panjang gelombang. Berikut alat-alat yang direkam pada sensor untuk merekam interaksi antar tenaga dan objek. Yang pertama, gravimeter. Gravimeter merupakan mengumpulkan data yang berupa variasi daya magnet. Yang kedua, magnometer. Mengumpulkan data yang berupa variasi daya magnet. Yang ketiga, sonar. Mengumpulkan data distribusi gelombang dalam air. Yang keempat, mikrofon. Menangkap gelombang bunyi di udara. Yang kelima, kamera. Mengumpulkan data variasi distribusi tenaga elektromagnetik yang berupa sinar. Spektrum elektromagnetik untuk penginderaan jauh. Yang pertama, jendela atmosfer. Jendela atmosfer merupakan bagian spektrum elektromagnetik yang dapat melalui atmosfer dan mencapai permukaan bumi. Pengenalan objek pada penginderaan jauh menggunakan spektrum ultraviolet, spektrum tampak, dan spektrum inframerah yang mendasarkan atas beda pantulan tiap objek terhadap tenaga yang mengenalnya. Yang kedua, hambatan atmosfer. Tenaga elektromagnetik dalam jendela atmosfer tidak dapat mencapai permukaan bumi, baik secara utuh, karena sebagian daripadanya mengalami hambatan oleh atmosfer. Hambatan ini terutama disebabkan oleh butir-butir yang ada di atmosfer seperti debu, gas, uap, air, dan gas. Proses penghambatan terjadi dalam bentuk serapan, pantulan, dan hamburan. Kendala yang terjadi pada jendela atmosfer bersifat selektif. Kendala yang tampak berupa hamburan. Atas dasar besarnya material dan fungsi material hamburan ini, maka hamburan diklasifikasikan menjadi tiga. Yang pertama, hamburan Rayleigh atau hamburan yang berisi oleh material unsur kimia yang sangat ringan, misalnya nitrogen, oksigen, gas, dan ozon. Yang kedua, hamburan Mi. Hamburan yang berisi oleh material diameternya hampir sama dengan spektrum tampak, karena inti birum ini menempati lapisan atmosfer yang tersebar, misalnya debu, kabut, dan asap. Yang ketiga, hamburan non-selektif. Hamburan yang memiliki diameter material yang lebih besar dari spektrum tampak dengan material seperti debu, asap, uap, CO2, air, dan sebagainya. B. Serapan. Serapan merupakan gangguan yang lebih parah terhadap tenaga elektromagnetik karena merupakan kendala utama bagi spektrum inframerah. Penyebab utama uap air ialah karbon dioksida dan ozon. Yang ketiga, beberapa formula. Beberapa tentang gelombang di utara, teori dan hukum fisika mendasari penginderaan jauh. Yang pertama, teori gelombang. Teori gelombang merupakan gerakan radiasi elektromagnetik mengikuti bentuk gelombang dengan gejala elektrik dan magnetik. Yang kedua, teori kuantum. Spektrum elektromagnetik terdiri dari bagian-bagian kecil yang berkesinambungan. Yang ketiga, hukum Planck. Hukum Planck merupakan tenaga akibat gerakan partikel suatu benda secara acak. Yang keempat, hukum Stefan Boltzmann. Tenaga yang dipancarkan oleh tiap benda antar fungsi suhu dan permukaan objek. Yang kelima, hukum Wien. Hukum Wien adalah kurva pancaran tenaga kinetik benda hitam sempurna. Demikianlah video dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau sikap, mohon dimaafkan. Terima kasih.